kesaksian oleh Bapak Kurniawan Eko, kemudian akan dilanjutkan dengan renungan dari Bapak Pendeta Stephen Salianti. Mungkin bisa memperkenalkan diri tim ini sebelum mungkin memberikan kesaksian atau renungan. Saya persilahkan. Selamat malam, jemaat di Colorado. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini dan pagi di Jakarta, kami ingin memperkenalkan sedikit dari tim kami. Yang pertama adalah Kak Zelda. Bisa say hi, Kak Zelda? Kak Zelda ini bendahara di ARC, Advent Respon Cepat. Di sini juga ada Pak Max Pati. Ada Kak Diah adalah sekretaris dan director di ARC juga. Di sini ada Kak Simon, ada Kak Dave. Di sini ada Pak Danang. Nah, Pak Danang ini kepala sekolah di salah satu sekolah kita di Pinang Ranti yang saat ini juga menjadi base camp dari ARC di sana karena bangunannya cukup besar dan luas milik jemaat Tamrin. Di sini ada Pak Victor Tampu Bolon, termasuk beliau adalah salah satu pendiri dari ARC Indonesia. Di sini ada Kak Andreas dan Kak Cynthia. Beliau adalah volunteer yang ada di Bogor, Jawa Barat. Dan di sini ada siapa lagi? Saya ingin Kak Dev sudah ya. Kak Oce sama Kak Simon. Kak Jefta nggak ada ya. Hai Kak Oce, bisa say hi. Selamat malam sahabat. Terutama Kak Ami Oce, yang Kak Jefta mana Kak Jefta? saya kenal sana Ami. Oh ya, ini Kak Jefta dan Kak Dave. Oke, ini Kak Jefta dan Kak Dave. Kak Dave ini yang kemarin baru pulang dari Sulawesi Barat untuk memberikan makanan tambahan, bantuan dari ARC dan Uni Indonesia Kawasan Barat kepada para pengungsi gempa yang jumlahnya ratusan ribu ada di sana. Dan jumlah korban jiwa lebih dari 100 orang. Nah, KOC ini termasuk yang masuk ke dalam Kalimantan Selatan. Kemarin Kalimantan Selatan mengalami banjir sangat besar. Ya, di sana banjirnya hampir 1 bulan penuh, ketinggian 2 meter lebih. Dan jadi KOC dan Kak Jefta ke Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan. Saya sedikit memberikan kesaksian di sini, nggak lama. Ini adalah Advent Respon Cepat kami. Kami adalah volunteers, jadi yang di ARC ini tidak ada yang digaji, tidak ada yang dibayar. Jadi kami murni volunteers dari gereja-gereja seluruh Indonesia. Jumlahnya lebih dari 70 orang, tapi yang aktif sekitar 50-60 orang. Yang hadir pada hari ini adalah officer-officer dari ARC. Jadi ini murni dari gereja-gereja yang mempunyai kerinduan untuk kita membantu sesama, menyelamatkan sesama pada saat bencana. Jadi kalau di situ ada tulisan di belakang kami ada rescue, psikososial, dapur umum, ada kesehatan, penanggulangan medis, ada ambulans, itu adalah departemen-departemen di dalam ARC. Latar belakangnya kami adalah volunteers yang mempunyai kerinduan yang sama karena bangsa Indonesia saat ini menjadi bangsa atau negara nomor 1 di dunia yang mempunyai kerentanan
terhadap bencana. Hanya di tahun 2020 saja meninggal dunia ada 370 dan menderita dan mengungsi, Bapak dan Ibu semua bisa lihat di situ ada 6 juta orang. Jadi Indonesia adalah nomor 1 sekarang di dunia dari sisi bencana, dari sisi kematian, dari sisi kerentanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun, bisa dilihat di tahun 2018 dan di 2019. 2018 meninggal dunia ada 6.200. Itu karena ada bencana Palu dan ada bencana Lombok. Lombok itu satu pulau, ada yang meninggal 1.000 lebih, di Palu ada 5.000 lebih. ARC ada di sana. Jadi bendera Advent Respon Cepat waktu itu dengan Kak Dave, Kak Victor, dan tim membantu makanan, psikososial, dan sebagainya. Jadi kami pastikan di seluruh bencana-bencana besar di Indonesia, ARC ada di sana. Jadi ARC itu muncul dari kerinduan kami masing-masing untuk saling membantu dan saling menolong, dan doa kami hampir sama dengan doa Yabes. We have a strong prayer supaya kita bisa membantu sesama dan kita bisa berseru kepada Allah untuk memberikan berkat kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang berlimpah-limpah, memberikan kekuatan ke masing-masing kita, dan sekiranya Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah kepada jemaat di Colorado, masing-masing kita yang ada di Jakarta dan di seluruh Indonesia yang turut mendengarkan kesaksian saya pada malam hari ini. Dan kita juga berdoa supaya negeri ini bebas dari malapetaka dan melindungi umat-umat Tuhan. Tapi apa daya, memang kita berada di ring of fire. Kalau mulai dari Aceh, Sumatera Utara, ke bawah ke Jawa, terus sampai ke Manado, itu adalah ring of fire. Yang mungkin hanya selamat adalah Kalimantan. Tetapi Manado, Sulawesi, Papua, itu semua adalah ring of fire. Makanya Indonesia mempunyai gunung api yang terbanyak, gempa bumi terbanyak. Jadi setiap 7 menit terdapat 1 kali bencana. Dan ini adalah kami langsung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jenderal Doni Monardo. Di samping saya adalah Mbak Angki. Mbak Angki adalah staf khusus Presiden yang mempunyai disabilitas. Beliau tidak bisa mendengar, jadi beliau hanya melihat mimik mulut kami di saat berbicara. Jadi itulah Mbak Angki. Di samping Jenderal Doni Monardo adalah Mas Billy Mambrasar. Saat ini beliau adalah staf khusus Presiden, milenial, dan istri tercinta ada di Colorado. Apakah ada di saat ini ikut berbakti bersama kita? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Mungkin Ya, enggak jadi kami bekerja sama dengan staf kepresidenan, juga dengan BNPB. Jadi kami benar-benar diberkati dan memperluas nama Advent ini ke seluruh Indonesia. Bahkan saat ini kita diberkati, kami melayani untuk jemaat di Colorado. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada kita semua yang berada di Colorado pada malam ini, supaya kita berdoa untuk mendapat kekuatan, mendapat berkat yang dari surga. Kadang doa kita berdoa untuk $2 raise, $3 raise. Tetapi di sini kita benar-benar berdoa supaya seperti Daud dan Salomo berdoa, dan Tuhan memberikan bangsa-bangsa itu kepada kita. Nah, bangsa-bangsa itu siapa? Mereka adalah masyarakat Advent, mereka adalah masyarakat Muslim, dan dari semua suku bangsa, dari semua bahasa, dari semua agama, yang turut
kami layani. Jadi kami tidak membeda-bedakan siapa itu mereka, itu semua kami layani. Ini tentang ARC, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi kami pastikan kami ada di semua bencana besar di Indonesia. Kami sudah mulai melayani dari tahun 2018 di banjir bandang, gempa bumi di Lombok yang tadi ada 1.000 lebih, tsunami dan likuifaksi di Palu itu ada 5.000 lebih korban, tsunami di Aceh itu ada 400 lebih korban di sana, COVID di DKI Jakarta, kami juga melayani dengan sekantong beras untuk sesama. Jadi isinya goodie bags itu ada beras 5 kilo, ada minyak goreng, ada Indomie, kecap, segala macam di awal-awal COVID dulu untuk jemaat-jemaat Advent yang tidak tanda kutip dipecat dari pabrik, dipecat dari pekerjaan. Yang dulunya mereka Grab atau mempunyai taksi, mereka dirumahkan. Itu kami bantu dengan sekantong beras untuk sesama. Banjir bandang di Banten, ini kami layani. Gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga banjir besar di Kalimantan Selatan. Banyak yang kecil-kecil yang kami layani, seperti yang di Jawa Barat, itu ada tanah longsor, terus ada banjir yang kemarin, baru bulan lalu terjadi di DKI Jakarta, kami juga melayani. Ini dasar hukum kami, saat ini baru berdiri 2 bulan yang lalu, adalah yayasan. Jadi badan hukum kami adalah yayasan. Kenapa kami mempunyai badan hukum? Karena bantuan-bantuan dari organisasi asing, dari pemerintah, mereka hanya mau kasih ke yayasan, mereka tidak mau kasih ke gereja. Jadi awalnya kami menginduk kepada Conference DKI Jakarta, saat ini menginduk ke Uni Indonesia Kawasan Barat, tapi banyak donatur-donatur, mereka tidak mau kasih ke gereja, mereka hanya mau kasih ke yayasan. Jadi kami mendirikan yayasan untuk kepentingan itu. Ini adalah visi dan misi kami ada untuk bencana, dan kami ada untuk masyarakat yang sangat terkena dampak, dan kami bukan hanya pada saat operasi dan pada saat bencana, tetapi sebelum terjadi bencana, disitulah peran kami juga untuk memberikan sosialisasi, pencegahan, agar pada saat terjadi bencana, jumlah korban yang meninggal jauh lebih sedikit. Ini adalah Dewan Pembina, di situ bisa kita lihat ada Pendeta Wenas, ada Pendeta Mesnik. Saat ini Pendeta Mesnik adalah Direktur Pelmas dan Sekolah Sahabat di Uni Indonesia Kawasan Barat. Pendeta Wenas saat ini menjadi Sekretaris Conference DKI Jakarta dan juga Direktur Kepemudaan di Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan di situ ada Mas Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Milenial, yang beliau juga Advent dan beliau sangat aktif melayani. Di Dewan Pengawas di situ ada Kak Paduata, ada Kak Anggiat, ada Kak Max, ada Om Janus kita panggilnya semua kakak, walaupun mereka sudah rambut putih, tapi di sini kita semua panggil kakak. Ini adalah program-program utama dari ARC, ada kesehatan, dapur umum, dan sebagainya. Ini adalah beberapa foto kami pada saat sunatan massal, ini dengan Conference DKI Jakarta. Ini adalah kegiatan tanggap bencana, sangat banyak kegiatan kami, hampir setiap bulan kami ada kegiatan, dan kegiatannya real, langsung menyentuh masyarakat, dan kebanyakan dari mereka adalah non-Advent, dan mereka mengenal Advent dengan adanya kegiatan ini. Jadi banyak anak-anak, ibu-ibu, bisa dilihat di situ yang pakai putih dan biru dan abu-abu adalah berjilbab. Jadi itu dilayani oleh Kak Danang dengan cerita anak-anak di situ. Ya, di sini adalah yang tadi saya bilang, satu kantong beras untuk sesama, jadi ada yang mendapat 10 kilo, ada yang 5 kilo, berdasarkan tingkat keparahan dari rumah tangga tersebut. Ini adalah kegiatan tanggap bencana untuk anak-anak yang kemarin kena longsor di Jawa Barat. Jadi ada sekian ratus rumah terhanyut karena banjir bandang dan longsor Jawa Barat. Kak Danang memberikan cerita anak-anak dan goodie bags, dan kita ajari juga lagu-lagu rohani, dan mungkin 100% dari mereka adalah kaum Muslim. Ya, kita bantu mereka mengenal
Advent, dan di situ ada banyak rescue, ada PMI, ada gabungan mana-mana, dan mereka mengenal, oh oke, dari Advent. Ini adalah goodie bag-nya banyak sekali ya, Kak Oce ya di sini ya. Kak Oce sama Kak Jefta, memang kami siapkan sekitar 500 beras dan goodie bag, dan Kak Oce dan Kak Jefta menyiapkan dapur umum di situ. Itu dapur umum satu kali masak 5.000 bungkus. Gitu. Jadi kami, tapi bukan kami, dapur umumnya itu milik Kemensos. Kami bantu bungkus-bungkusin, kami bantu di dapur umum Kementerian Sosial. Jadi kami juga menginduk kepada Kementerian Sosial Tagana. Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Ini adalah bantuan-bantuan yang di Sulawesi Barat kemarin, Kak Lili dan Kak Dave ada di sana bersama tim Sulawesi Barat memberikan bantuan goodie bags, beras, kantong beras untuk sesama, makanan tambahan buat anak-anak, buat siapapun juga, karena biasanya makanan dari pemerintah cuma nasi sama teri, nasi dengan daging sedikit, kita berikan makanan tambahan agar tercukupi vitamin, mineral, dan ini. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sahabat Tagana. Kami berlatih terus, tanpa berlatih kami tidak bisa menyelamatkan, dan fisik harus bagus, mental harus bagus, dan kami perlu doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di Colorado. Jadi ini adalah ambulans. Saya dan Dave sering mengantarkan jenazah orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang Advent 24 hours jam 1 pagi, tolong kita tolong. Yang sakit kita tolong, yang meninggal kita tolong. Jadi we are ready to serve. Artinya kita benar-benar tidak dibayar, kita tidak ada memungut bayaran juga, zero. Itu semua dari donasi dan donatur kakak-kakak dan bapak-bapak, ibu-ibu tercinta dari mana-mana. Jadi kami tidak pungut bayaran untuk orang Advent atas servis kami. Kemarin kami banjir juga kami bantu pada saat dapur umum dan sebagainya, itu kami tidak pungut bayaran kepada siapapun umat Advent, dan kepada penyintas. Penyintas itu adalah korban bencana, kami tidak pungut bayar seperak pun, dan kami pun tidak dibayar. Kami hanya volunteers dan memang mengabdi untuk kemanusiaan. Itu dari kami sekarang ada di gedung ATLC yang milik Jemaat Tamrin. Terima kasih Jemaat Tamrin sudah memberikan kami ruangan yang sangat besar untuk bisa menampung bantuan-bantuan yang berupa barang, medis, dan sebagainya. Di volunteers kami ada dokter, ada 3 dokter, ada perawat, ada 4 atau 5. Kami juga ada psikososial, memang expert psikososial juga di sini diisi oleh sebenarnya banyak expert di dalam ARC ini. Saat ini kami memohon agar Bapak dan Ibu berdoa untuk pelayanan kami di dalam melayani bencana. Ini kesaksian kami pada malam hari ini, semoga berkenan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan Eko atas kesaksiannya. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pendeta Salianti untuk menyampaikan renungannya. Baik. Shalom saudara-saudara. Shalom. Senang sekali dapat Pendeta bertemu dengan anak-anak Tuhan dari berbagai tempat. Oh, luar biasa. Inilah satu sukacita bagi kita orang-orang Advent yang mengetahui benar bahwa kita berada hidup pada penghujung sejarah dunia. Sebagaimana buku Daniel mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah, bukan saja pengetahuan akan Alkitab, tapi pengetahuan melalui perkembangan teknologi. Saya tidak tahu kalau Daniel hidup zaman sekarang, dia bisa terheran-heran lihat bagaimana dalam satu kotak ada dari Colorado, ada dari Jakarta, ada dari Makassar, dari berbagai tempat. Terima kasih ARC dan terima kasih juga Colorado Indonesia Seventh-day Adventist Church.
Saya lihat ada orang tua saya, senior, Pendeta Yoram dan Tante. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, saya yakin ini acara dari Ciasdak dan ARC ya, karena saya lihat orang-orang Ciasdak dan ARC semua di sini. Dan juga saudara-saudara saya yang ada di Ciasdak, saya tidak sempat sebut satu persatu. Saya lihat sini ada Kak Lloyd, ada juga Bapak Wewengkang, ada Lina, ada juga Ellen. Ya, semua saya lihat di kotak-kotak ini, saudara-saudara. Baik, sebelum saya membawakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, siaplah kami merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan seluruh kami yang menyaksikan tayangan ini. Dikuasai oleh Roh Kudus, kami memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan kami dapat dikuatkan untuk bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Terima kasih Tuhan mengampuni kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa kita mengenal pekabaran. Pekabaran gereja Masa Advent hari ke-7. Karena pekabaran gereja ini adalah memenuhi apa yang dinubuatkan Tuhan dalam firman-Nya. Kalau kita baca buku Wahyu, maka kita akan lebih dikuatkan bahwa benar-benar gereja ini adalah gereja yang dinubuatkan. Kalau saudara baca buku Wahyu pasal 14 ayat 6, bahwa Injil ini akan dikabarkan kepada semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Kalau kita baca juga apa yang Yesus perintahkan, Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia dalam Matius 24. Dalam Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia. Dalam buku Kisah pasal 1, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tidakkah saudara sadari bahwa kitalah gereja Masa Advent hari ke-7 yang sedang memenuhi misi ini? Kenapa saya katakan demikian? Saudara, hanya gereja Masa Advent hari ke-7 yang berdasarkan Alkitab, yang mengagungkan Yesus, yang membawa seluruh kebenaran Alkitab ke seluruh dunia. Coba Anda renungkan. Pekabaran Advent ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Pekabaran Advent ada di Kalimantan Selatan. Pekabaran Advent ada di Papua, di Jerman, di Belanda, di Inggris, di Amerika. Di mana-mana ada pekabaran Advent yang tidak ditemukan kecuali pekabaran yang lain yang ada juga di seluruh dunia. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 7. Kuasa yang binatang yang keluar dari dalam laut. Sama-sama juga ke semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita adalah barisan umat Tuhan yang menggenapi nubuatan. Memiliki misi khusus untuk ke seluruh dunia. Baru-baru ini kami mengikuti khotbah dari Pendeta Kuntaraf untuk seluruh kota Makassar. Ada dua hal yang ia ungkapkan, tipuan setan di zaman akhir, yang bisa saja membuat orang benar tertipu. Tipuan yang pertama adalah, Yesus sudah mau datang. Tidak usah sekolah. Tidak usah lagi kita bikin sesuatu yang membuat kita bertahan di dunia ini. Tidak usah lagi kita cari pekerjaan. Bahkan kalau perlu hidup menyendiri. Dan banyak juga yang tertipu. Di sisi lain, ditipu juga dengan, Yesus masih lama mau datang. Santai saja. Ke gereja, ya sekedar ke gereja. Tidak ada pelayanan yang dibuat. Bahkan ada yang menyatakan, ini waktu untuk cari duit, dan sebagainya. Dua pemikiran yang terlalu ekstrim ini membuat umat Tuhan terkadang tertipu. Saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab bagaimana Hawa tertipu, Hawa mengutip firman Tuhan, tetapi dia sudah tambah-tambah. Tuhan bilang, kalau kau makan, kau pasti mati.
Tapi Hawa kutip dengan mengucapkan nanti mati. Oleh sebab itu umat Tuhan di zaman akhir harus teliti belajar firman Tuhan agar jangan sampai tertipu. Jangan sampai berada di dua ekstrim pemikiran yang keliru ini dan akhirnya menjadi murtad. Saudara-saudara, benar Matius 24. Yesus memberikan kepada kita gambaran tanda-tanda kedatangannya. Dan sekarang itu jelas, makin jelas. Saya dan pendeta-pendeta sering berkhotbah tentang penyakit sampar, pandemi. Sering kita mengatakan, saya sempat ada gambar ilustrasi ketika terjadi SARS di dataran Cina, dan flu babi di dataran Cina, dan flu burung. Waktu era 2000-an, bahkan sampai 2010-2012, menggambarkan orang-orang yang pakai masker, walaupun dalam pesta nikah. Tapi sekarang, saudara-saudara, bukan cuma di dataran Cina, sampai di pelosok-pelosok Tanah Toraja. Waktu yang lalu saya masih tugas di Toraja, karena saya baru tugas 3 bulan di kota Makassar ini. Ini mengindikasikan bahwa benar Jesus is coming soon. Tetapi setelah Yesus mengucapkan kata-kata tanda-tanda kedatangannya di Matius 24, Yesus melanjutkan di Matius 25. Apa yang harus kita buat? Ada orang yang menyalah tafsirkan. Aduh, Yesus mau datang. Orang dia pergi di kampung-kampung, bersedia bagi kedatangannya dan sebagainya. Saya ingat, saya pikir Pendeta Yoram kenal Ibu Lili Harjono. Ya, Ibu Lili Harjono, dia pernah sampaikan ke saya, Pendeta Salainti, terima kasih kalau Ngana aja selalu backing seminar Wahyu. Khotbah-khotbah tentang menyiapkan kedatangan Yesus. Mar, jangan menakut-nakuti, jangan sampai orang belum waktu dianiaya seperti dianiaya. Saudara bisa paham saya punya maksud. Belum waktu kuat dianiaya, seperti mau dianiaya. Siapa so di kampung-kampung dan sebagainya. Yesus mau datang, seperti so dianiaya. Belum waktu dianiaya. Nah, oleh sebab itu, apa yang Yesus lanjutkan ketika dia mengatakan, Aku akan datang dengan ini tanda-tandanya. Jelas dalam Matius 25. Kalau saudara baca Matius 25, pasal sesudah Yesus mengungkapkan tanda-tanda kedatangannya. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu bagaikan 10 anak gadis. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kita tahu bersama apa yang jadi permasalahan dalam gadis bijaksana dan gadis bodoh. Yaitu tidak ada kuasa Roh Kudus bagi gadis bodoh. Ini pekabaran bagi kita orang Advent. Yang kita butuhkan di zaman akhir dalam menanti kedatangan Yesus, bukannya kita mengasingkan diri, bukan. Tapi kita memiliki kuasa Roh Kudus. Bagaimana orang yang memiliki kuasa Roh Kudus? Saya tidak punya waktu yang panjang karena ada poin utama yang ingin saya tekankan dalam ibadah kita malam ini. Orang yang memiliki kuasa Roh Kudus adalah orang yang mempraktekkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Itu yang kita siapkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Itu yang orang Advent mesti punya dalam menanti kedatangan Yesus. Bukan untuk pergi menyendiri dan sebagainya. Akan ada waktunya, tapi sekarang yang kita perlukan adalah kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang dipunya oleh gadis bijaksana. Minyak kuasa Roh Kudus. Lalu Yesus lanjutkan perumpamaannya tentang talenta. Nah, ini yang agak berat atau saya ingin menitik beratkan pembahasan saya malam ini. Malam waktu Colorado, siang waktu Indonesia. Yaitu, Tuhan merindukan umatnya itu menggunakan semua talentanya. Tuhan merindukan menggunakan semua talenta untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Kalau semua sudah jadi pendeta, siapa mau jadi anggota? Masing-masing ada panggilan. Masing-masing ada talenta. Gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Barusan hari Minggu yang lalu, saya minta Direktur Departemen Penata Layanan kumpul semua umat Tuhan yang mau buat usaha. Artinya yang mau jadi pengusaha, kumpul.
Lalu panggil pengusaha-pengusaha rohani, pengusaha-pengusaha Advent yang berusaha tapi tetap melayani. Di sana ada Pak Edi Darmawan yang punya pabrik roti, tapi hampir tiap bulan ber-KKR. Di sana ada Ibu Marlin Karel, punya usaha Markiza Tiara namanya. Dia punya usaha, tapi dia tetap menggunakan talentanya untuk ber-KKR, bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan bagi umatnya di zaman akhir dalam menanti kedatangannya. Gunakan semua talenta. Saya salut Advent Respons Cepat. Mereka menggunakan talenta mereka untuk melayani. Ingat, semua talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani. Saya tahu anak-anak Tuhan di Colorado. Tuhan kasih banyak berkat. Berkat menjaga klien, berkat usaha di sana. Gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Advent Respons Cepat. Saya salut. Mereka datang di Mamuju, buat psikososial, buat dapur umum. Dan ini kita rindu banyak dibuat lagi oleh anak-anak Tuhan. Dan kalau semua talenta ini digunakan, para pengusaha menyisihkan dananya untuk orang-orang yang rindu langsung terjun di tempat bencana. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan yang memiliki banyak talenta, mereka tentu juga banyak dipercayakan. Gunakan semua talenta yang ada pada kita. Kalau saya pendeta, ya talenta saya di pendeta. Saya selalu salut dengan pendeta Tumarante selalu bilang, kalau so pendeta, pendeta. Yang berpikir-pikir itu lain. Pendeta, kongso, pedagang, pikirkan. Nah, pendeta. Saya sampaikan waktu minggu lalu di pengusaha-pengusaha Advent yang ada di Makassar, dalam mereka memberikan tanggapan. Saya bilang, lihat, mereka dikasih talenta pengusaha, tetapi ada talenta juga untuk berkhotbah. Saya tidak panggil mereka untuk jadi pendeta, tapi dengan usaha-usaha mereka membantu melayani pelayanan. Kalau pendeta punya otak cuma 2. Menguatkan umat dan menarik jiwa. Cuma itu. Jadi saudara-saudara, talenta yang ada pada kita, kita gunakan untuk melayani dia. Itu yang dibutuhkan di zaman menjelang kedatangan Yesus. Bukan pergi bertapa di satu tempat, sambil menunggu hidup menyendiri. Siapa ada di sini? Yesus kok semua datang. Jadi orang menyendiri di sini. Mega. Jadi saudara-saudara, Bagus aja. kita dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Dan coba saudara renungkan. Sesudah Matius 24, yang tadi saya sudah kabarkan, Matius 25 ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, kemudian disambung dengan perumpamaan tentang talenta. Yesus lagi menyambung nasihat untuk kita yang hidup di zaman akhir. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mengisahkan tentang orang-orang yang melayani dia adalah orang-orang yang memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, mengunjungi mereka yang dalam penjara. Ini semua yang harus dibuat oleh umat Tuhan menjelang kedatangannya. Ini semua. Dan saya berterima kasih jemaat Colorado juga. Satu jemaat yang luar biasa dalam membagikan berkat Tuhan. Waktu saya juga di Tanah Toraja, terima kasih jemaat Colorado. Hal yang sama juga saya yakin kepada daerah-daerah yang lain. Saya yakin juga akan terwujud bagi ARC dan bagi kami juga yang ada di konferensi ini. Tuhan bukan tidak ada maksud saudara-saudara yang ada di Amerika. Orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Pasti ada maksud Tuhan keberadaan saudara-saudara di sana. Biarlah keberadaan saudara-saudara di sana untuk menggunakan segenap talenta yang ada pada saudara-saudara. Digunakan untuk melayani Tuhan. Saudara, saya pikir-pikir, saya baru 3 bulan di conference ini, tapi sisa Sulawesi Tenggara yang belum saya kunjungi, karena conference Sulawesi Selatan ini ada 3 provinsi. Sulawesi Selatan dengan 20-an kabupaten, kemudian Sulawesi Barat ada sekitar 6 kabupaten dan kota, lalu Sulawesi Tenggara ada sekitar 13 kabupaten. Masih banyak yang belum dengar pekabaran. Tapi dengan adanya
kepedulian, aksi sosial, baik itu ARC. Saya dengar juga kabar positif dari Mamuju tentang pelayanan ARC. Orang banyak mengenal Advent. Hal yang sama juga di sekitar Makassar. Sekarang di kota Makassar kita ada buat sebuah restoran yang namanya Rumah Makan Hidup Sehat. Dan restoran ini kelihatannya lagi viral. Viralnya adalah beberapa kali tampil di televisi lokal, baik itu TVRI, kemudian Tribun TV, karena keunikannya ada coto. Kalau siapa yang tahu makan coto, ya saya tahu, yakin Pendeta Yoram tahu makan coto itu. Tapi coto vegetarian. Kemudian ada semua vegetarian food. Dan walaupun pandemi, tapi ramai orang makan. Saya bilang, oh puji Tuhan, apalagi kalau hilang ini pandemi, lebih banyak orang akan ada di sana makan. Dan ini adalah sarana untuk memperkenalkan kita di zaman akhir ini bukan berarti untuk diam. Tuhan mau kita untuk bekerja, melayani Dia, bukan diam. Bukan diam. Saudara-saudara, kalau saudara baca Matius 25 ayat 31 sampai 46, mengisahkan dua grup di sana. Ada grup domba dan ada grup kambing. Siapa itu domba? Domba adalah mereka yang melayani orang-orang yang hina. Kambing adalah orang-orang yang tidak mau melayani. Sering dalam KKR, kita orang ini sebut Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu kita merujuk pada harus turut 10 hukum. Kalau nyanda, semua, orang Manado bilang, semua ngoni, minggir. Aku tidak kenal kamu semua. Tapi ingat, Matius 25 juga Tuhan ingatkan. Kalau kamu tidak melayani orang yang hina, maka kamu juga minggir. Keluar kamu. Aku tidak kenal kamu. Oleh sebab itu, terima kasih dengan munculnya Advent Respons Cepat. Wujud untuk melayani orang-orang yang ditimpa dengan kemalangan. Terima kasih Ciasdak untuk pelayanan bagi orang-orang yang susah di Indonesia. Bagi banyak pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Mamuju, baru saja 1 bulan saya melayani, diterpa dengan gempa bumi dahsyat. Ada gereja kami di sana, gereja Advent, 7 tahun dibangun. Sebelum gempa bumi, saya berkunjung dan sudah mengatur waktu kapan diresmikan. Segera akan diresmikan. Tapi saudara-saudara, ada maksud Tuhan, saya tidak tahu. Siap diresmikan, terjadi gempa bulan Januari. Dan waktu 2 hari setelah gempa, saya langsung ada di lokasi. Saya melihat kondisi bangunan sudah tidak bisa dipertahankan. Dan 2 minggu lalu, atas anjuran pemerintah, bangunan itu harus diratakan. Dan sudah diratakan. Besok, hari Senin, saya akan berkunjung lagi ke sana, sehubungan dengan menguatkan umat yang ada di sana. Mamuju dari Makassar sekitar 500 km. 500 km. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita buat di zaman modern ini? Tiada lain selain satu kata, melayani. Layani sesama, layani Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita gunakan untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang melayani. Saya ingin baca. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Ayatnya yang Matius 25 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya mulai ayatnya yang 34. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku minum. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah orang-orang yang mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Ketika Yesus datang, Yesus mengatakan, mari, hai kamu yang diberkati Tuhan, terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di Colorado dan juga para relawan yang ada dalam Advent Respons Cepat dalam melayani sesama. Yakinlah dalam menanti kedatangan Tuhan, yang kita buat adalah melayani Dia. Dengan penyerahan, dengan penuh dedikasi melayani Dia, semua untuk kemuliaan Tuhan, maka kita pun akan bersuka cita dalam menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita juga hanya mengurus urusan dunia ini, maka kita tidak bersedia bagi kedatangannya. Tapi kalau kita memang melayani Tuhan dengan semua karunia yang Tuhan berikan, dengan semua berkat, yakin kita akan menikmati hidup di dunia ini. Kita akan benar-benar bahagia dalam menanti kedatangannya. Amin. Orang kalau tidak bahagia dalam menanti kedatangan Tuhan, orang kalau tidak bahagia dalam hidup berjemaat, orang yang hidup di dunia ini kalau dia tidak bahagia, berarti dia tidak melayani. Mari kita melayani Tuhan. Untuk adalah doa dan harapan saya. Amin. 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 Thank you, Pastor. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Amin, amin. Kasih. Amin. Terima Nggak kedengaran Om Widya. Ya, maaf, saya belum unmute. Jadi kami terima kasih atas pekabaran yang sudah disampaikan oleh Pendeta Salianti pada malam hari ini yang mengingatkan kita semua untuk melayani Tuhan pada saat-saat sekarang ini dan juga sambil melayani Tuhan dan juga penuh dengan sukacita ya dalam pelayanan kita. Dan untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada tim ARC untuk menyampaikan membawakan lagu puji-pujiannya. Apakah sudah siap? Sudah sama Kak Lloyd tadi, Bu. Oh, oke. Lloyd, bisa di-share videonya untuk lagu pujian? Oke. Oke.
Dan selanjutnya ada 2 lagu katanya. Saya persilahkan untuk lagu yang kedua. Silakan Kak Oce. Ya, jadi ya. Iya Kak Oce. Oke. Baik. Terima kasih kepada Jemaat Cisdak yang telah bersama-sama dengan kami ASC. Saya kenal di sana hanya dua orang sepertinya. Sana ada Kak Ami dan siapa lagi satu itu. Jadi saya akan coba membawakan satu lagu untuk kita semuanya dari lagu Sion Lama nomor 123. Ini akapela saja. Adakah Yesus lindung aku waktu aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila aku sangat murung dan bimbang, Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku gentar, bila malam gelap tudungi aku, maukah Yesus menghantar? Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila aku sangat murung dan bimbang, Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila ku buang dunia dan aku bercerai dari sobatku? Adakah Yesus merasa? Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila aku sangat buruk dan bimbang, Yesus lindung aku. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujiannya dari tim ARC.
Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Stephen Salianti untuk membawakan doa penutup. Apakah Bapak Pendeta masih? Silakan. Baik, saudara-saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Malam hari ini untuk wilayah Colorado dan siang untuk wilayah Indonesia, kami memiliki kesempatan untuk saling menguatkan sesama kami anak-anak Tuhan. Mendengar kesaksian dari tim ARC, merenungkan firman-Mu, bagaimana kami harus bersedia di zaman akhir ini. Bukannya kami berpangku tangan, tetapi Tuhan mengajak kami setelah Yesus mengungkapkan kata-kata tanda-tanda kedatangannya. Yesus mengungkapkan apa yang harus kami buat di zaman akhir ini, yaitu melayani Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, talenta yang ada pada kami, biarlah itu kami gunakan untuk melayani sesama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk tim ARC, Tuhan berkati yayasan ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan Yesus, sehingga banyak orang mengenal Yesus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Colorado dan juga yang bergabung dalam Zoom ini. Di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah seluruh keluarga mereka, hidup rumah tangga mereka bahagia dalam Tuhan, sukses dalam segala usaha mata pencarian mereka, dan biarlah Tuhan selalu mengingatkan mereka oleh kuasa Roh Kudus untuk terus melayani Tuhan. Bersama kami juga malam ini, Gembala Ciasdak, orang tua kami, Pendeta Yoram Tumbarante dan Ibu, Tuhan kiranya memberkati keluarga hamba Tuhan ini, hidup rumah tangga mereka, anak-anak, cucu, dan seluruh keluarga besar Pendeta Yoram Tumbarante Singon. Aman dalam lindungan Tuhan, bahagia dalam melayani, dan semua berkat Tuhan itu mereka gunakan melayani Tuhan dan bersaksi kepada banyak orang betapa hebatnya Tuhan dalam hidup mereka. Kami yakin, kami semua diberkati dalam pelayanan malam ini, pertemuan persekutuan kami, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia melalui Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kami semua, dari sekarang sampai hari Maranatha itu tiba. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. 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 Baik, atas nama pendeta gereja kami, Pendeta Yoram Tumbarante, tua-tua dan jemaat gereja Colorado Indonesian American SDA Church, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Salianti yang sudah melayani kita dengan firman-Nya malam hari ini, dan terutama juga kepada tim dan serta penjelasan ARC. mengenai yayasan ini, Luar biasa. ARC. Jadi kami sangat mendapatkan berkat dan boleh diingatkan pentingnya pelayanan Tuhan, dan kami bisa melihat bagaimana yayasan ini bekerja untuk membantu. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati segala pelayanannya di Indonesia, sehingga tim ini boleh menjadi berkembang lebih besar lagi dan boleh banyak membantu menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak bertanya jawab.